Halo para nakama, kembali lagi di channel Anime Hunter. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas prediksi kelompok yang akan bergabung dengan armada besar topi jerami setelah perang besar di Wano Kuni. Sebelum lanjut, para nakama bisa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar para nakama bisa terus menerima video terbaru dari kami. Setelah perang Wano, apakah armada besar topi jerami akan bertambah kuat? Inilah prediksi 6 kelompok yang mungkin bergabung dengan armada besar topi jerami setelah perang di Wano Kuni berakhir. Kalian pastinya tahu, kelompok topi jerami disebut sebagai penyelamat suku Ming setelah apa yang terjadi pada Zhou saat Yunesa diserang oleh Jack. Suku Ming yang dipimpin oleh Inuarashi dan Nekomamushi kemudian bergabung dengan aliansi Luffy dan Law serta samurai Wano untuk berusaha mengalahkan Kaido. Setelah Kaido kalah, apa kira-kira yang terjadi pada hubungan kelompok topi jerami dan para Ming? Demi mendukung cita-cita Oden dan Roger, bukan tak mungkin suku Ming yang diwakili oleh Inuarashi dan Nekomamushi akan mengabdikan diri mereka pada Luffy yang disebut-sebut sebagai calon penerus Joy Boy. Sama seperti suku Ming, kelompok samurai yang dipimpin oleh Momonosuke dan Kinemon tentu berkeinginan untuk meneruskan impian Oden, membuka perbatasan Wano dan menyambut datangnya Joy Boy. Luffy paling mungkin menjadi penerus Joy Boy. Luffy juga sedang berusaha untuk menemukan One Piece. Karena dua alasan itu, bukan tak mungkin Momonosuke dan Kinemon akan membantu Luffy. Belum lagi dengan status Momonosuke sebagai keturunan pemahat Poneglyph. Seharusnya Momonosuke perlu lebih lama bersama dengan Robin untuk mempelajari bahasa kuno tersebut. Jadi bisa saja Momonosuke malah akan bergabung dengan kelompok topi jerami demi belajar Poneglyph dari Robin. Jika Momonosuke kebetulan bergabung dalam perjalanan Luffy, tentunya para samurai Wano juga akan bersiap membantu Luffy, bukan? Jika diperhatikan, bergabungnya bajak laut matahari dengan Yonko manapun selalu disertai dengan berkibarnya bendera Yonko tersebut di pulau manusia ikan untuk melindungi pulau tersebut. Ingat, dulu Raja Neptune sempat berkata ingin mengganti bendera Big Mom dengan bendera topi jerami sebagai penjaga pulau mereka. Jika kelompok matahari berada di bawah kelompok topi jerami, maka Raja Neptune pastinya semakin yakin untuk mengibarkan bendera topi jerami di pulaunya. Apalagi dengan bergabungnya Jinbe ke dalam kelompok topi jerami. Bukan hal yang aneh kalau bajak laut matahari dalam pimpinan Aladdin juga ikut bergabung dengan armada besar topi jerami. Sistem Shichibukai sudah dihapus dan efeknya Amazon Lily jadi diincar oleh pemerintah dunia untuk menangkap Raja Bajak Laut Kuja, buah Hancock. Berhubung kini Bajak Laut Kuja sudah bukan bagian dari pemerintah dunia, keamanan Amazon Lily jadi dipertanyakan. Setelah ini, Amazon Lily akan diincar oleh Angkatan Laut yang punya kemampuan untuk melalui Camp Blade dengan bebas. Kalau begitu, bendera bajak laut mana yang paling cocok dikibarkan di Amazon Lily sebagai pelindungnya selain bendera topi jerami? Kalau Luffy diangkat sebagai kaisar kelima setelah kekalahan Kaido, besar kemungkinan Angkatan Laut juga tidak akan sembarangan menyerbu pulau yang ada di bawah kekuasaan Luffy, bukan? Setelah mengetahui bahwa Whitebeard menganggap Oden seperti saudara, aneh rasanya jika mantan kelompok Whitebeard tidak muncul dan membantu mereka yang ada di Wano. Tapi kalaupun mereka muncul di Wano, apa mungkin mereka akan ikut serta menjadi bagian dari armada besar topi jerami?
Meski kemungkinannya kecil, tapi kalian perlu ingat bahwa dulu di perang Marineford, anggota Whitebeard membantu dan melindungi Luffy. Tak cuma karena dia adik Ace, tapi juga karena Whitebeard yang menyuruh. Jika Whitebeard saja sampai meminta anggotanya membantu Luffy saat berusaha menyelamatkan Ace, artinya Luffy memang dianggap layak oleh Whitebeard. Jadi bisa saja rasa hormat Whitebeard pada Luffy ini nanti akan menular ke mantan anggotanya dan membuat mereka ingin mendukung Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan untuk yang terakhir ini memang paling meragukan, namun ada beberapa faktor yang bisa membuat Law menjadi pendukung Luffy. Meski awalnya Law menganggap Luffy sebagai rival, tapi Law beberapa kali menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada Luffy. Apalagi setelah Doflamingo jatuh, Law setidaknya merasa berhutang budi pada rekan aliansinya itu. Jadi sekalipun Law tidak bergabung dengan Armada Besar Topi Jerami, setidaknya dia akan mendukung apapun yang Luffy lakukan di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian? Mana yang kira-kira kebetulan akan bergabung dengan Armada Besar Topi Jerami? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar bawah. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih para nakama.